Saya akan beri tema hari ini adalah singkapkanlah mataku. Wow, luar biasa. Singkapkanlah mataku. Bapak Ibu yang saudara kasihi, maaf kalau gambar ini ya bukan berarti kita tebak-tebakan tentang wajah siapakah ini ya, atau mata siapakah ini ya. Ini gambarnya cukup bagus, tapi bukan nebak siapa, apakah ini artis apa siapa, saya nggak ngerti. Tapi mari, makanya saya ingin tolong Bapak Ibu semuanya nih baca sama-sama ke tema hari ini. Ya, 1, 2, 3, tidak ada yang diam. Semuanya singkapkanlah mataku ya. Semua 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku, sekali lagi. Singkapkanlah mataku. Ya, jadi tidak bisa mendebak siapa dia, siapa mata dia, tapi mataku. Amin. Ya, mari kita belajar sama-sama menyingkapi mata kita. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, seringkali kita ya lupa ya. Kalau saya perhatikan ibu-ibu di rumah ya, habis rajang-rajang apa pisaunya ditaruh, kemudian pada saat mau pakai lagi pisaunya mana ya, pisaunya mana, padahal ada di depan dia. Ditanya pisaunya mana. Bapak Ibu, saya pun sering kali ya melakukan hal-hal yang demikian. Saya punya kunci sepeda motor ya, saya taruh di bupet ya, dekat ruang tamu. Itu saya mesti taruh di situ. Pada suatu kali saya mau pakai sepeda motor, saya cari-cari kuncinya, nggak ketemu-temu. Kemana kunci ini? Sampai istri saya juga ikut nyari, karena tiap naruh pasti ada di daerah situ. Ya, nggak ketemu-temu. Akhirnya saya nggak bisa pergi, dan saya duduk di ruang tamu sambil berdoa, Tuhan singkapkanlah mataku. Saya naruh kunci motor di mana ya? Beberapa saat kemudian saya berdiri nyari di tempat yang tadi cari-cari, ternyata nongol ada di situ. Luar biasa, ada di situ. Padahal saya berkali-kali dilihat nggak ketemu. Akhirnya saya ambil kunci itu. Hei kunci, kemana saja kamu tadi? Saya cari kok nggak ketemu. Ya, seringkali kita terjadi hal-hal yang demikian, lupa. Bapak Ibu juga seringkali mungkin yang sudah pakai kacamata ya, baca, ya. Kemudian dia nanyain, tuh kacamata tadi mana ya? Saya habis membaca, mana nih naruhnya nih? Padahal ada di jidat. Biasanya kan kacamata habis baca terus naruhnya di kepala ya. Itu seringkali kita lupa hal-hal yang demikian. Bapak Ibu, mari, bagaimana tentang rohani kita? Mata rohani kita pun seringkali demikian. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali hati nurani kita tidak melihat janji-janji Tuhan. Mari hari ini Tuhan menyingkapkannya dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Wow, luar biasa. Singkapkanlah mataku. Dalam bahasa Alkitab yang sehari-hari, yang sederhana, dia katakan, bukalah mataku supaya aku melihat ajaran yang mengagumkan dalam hukum-hukummu. Oh, luar biasa. Bukalah mataku supaya aku melihat keajaibanmu, melihat mujizatmu, melihat janji-janjimu, melihat firmanmu, keajaiban firman-firmanmu. Luar biasa ayat ini. Supaya kita bisa melihat pertolonganmu. Singkapkanlah ya Tuhan mata rohaniku hari ini, pagi ini. Mengapa, pertanyaannya, mengapa kita tidak dapat melihat?
mujizat-mujizat Tuhan? Mengapa kita tidak dapat melihat pertolongan Tuhan? Mengapa kita tidak bisa melihat janji-janji Tuhan? Karena ada penghalang-penghalang yang menutupi mata rohani kita. Penghalang-penghalang inilah yang mesti kita harus singkirkan. Apa saja penghalang-penghalang yang selalu menghantui mata rohani kita? Yang pertama, hati yang kebencian, ada rasa kebencian di dalam hatinya. Amsal 26 ayat 24 dikatakan, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Wow, si pembenci pura-pura, kelihatannya baik. Kelihatannya kalau ketemu yang dibenci itu kelihatannya baik. Dari mana? Dari mana? Tapi hatinya dongkolnya luar biasa. Seringkali terjadi, itulah yang menjadi penghalang kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam bahasa yang sehari-hari dikatakan si pembenci manis kata-katanya, tapi hatinya penuh tipu daya. Itu luar biasa. Bapak Ibu yang saudara Tuhan kasihi, kita lihat Saul, ya, kenapa dia benci sama Daud? Hanya tersinggung kata-kata oleh perempuan-perempuan Israel. Kalau Saul, ya, mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hanya dengan tersinggung kata-kata, dia bencinya luar biasa. Dia membenci, kok malah membencinya sama Daud yang sudah berhasil membela negaranya, kerajaannya. Luar biasa. Ini karena apa? Ada kebencian. Ya, saudara yang Tuhan kasihi, biarlah kita mau belajar pagi ini, jangan ada kebencian dalam diri kita, karena si pembenci berpura-pura dengan pikirannya seolah-olah baik, tapi hatinya begitu dongkol. Saul memanggil Daud untuk makan, kelihatannya baik, tapi perkataannya, hatinya dongkol luar biasa. Ternyata apa yang dikatakan, tombaklah yang berbicara kepada Daud. Dan Daud mengalah, lari, menghindar dari itu. Nah, itu Saul. Harusnya Saul berterima kasih adanya Daud. Tetapi karena tersinggung kata-kata, maka Saul membenci Daud. Bagaimana dia harus membunuhnya Daud? Karena apa? Takut kerajaannya dikuasai oleh Daud. Ya, kita akan melihat si Mario Teguh, super sekali. Ya, hati pembenci, ya, tidak pernah damai. Hati pembenci tidak pernah damai. Saul tidak pernah ada kedamaian. Pikiran pembenci tidak pernah bersih. Dan mata pembenci tidak pernah betul-betul terpejam. Saul mendapat kabar bahwa Daud ada di daerah itu, maka dia kejar bagaimana caranya untuk membunuh Daud. Ya, membenci itu melelahkan, meletihkan, merusak kehidupan kita. Ya, oleh karena itu jangan membenci. Sekali lagi, kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan, jangan ada kebencian. Sekalipun itu tersinggung, sekalipun itu ada orang yang menyakiti hati, kita mau belajar seperti Yesus. Amin. Bagaimana supaya kita dapat melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan? Supaya kita dapat melihat, memandang janji-janji Tuhan, yaitu kita mau belajar kepada Yesus. Oleh karena itu, buang kebencian. Jangan ada kebencian. Kita ubah hati kita memiliki yang penuh kasih. Kasih dan pengampunan itu penting. Betapa luar biasanya Yesus, kita sudah saksikan atau rayakan beberapa minggu yang lalu tentang kematian Tuhan Yesus. Bayangkan pada waktu Yesus ditangkap, ya, disidang, dia dipukul, dia diludahi, dia dicerca,
Dia dicambuk dengan adanya paku sehingga tersayat dagingnya, darah keluar. Dia harus memikul salib, bahkan dia harus disalibkan, bahkan dia ditombak. Apakah luar biasa kerendahan Tuhan Yesus yang luar biasa? Dia berkata di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, luar biasa. Kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan, kita mau belajar seperti Yesus. Padahal Yesus itu memiliki segalanya, ya, tetapi dia berani mengampuni, mengasihi, sekalipun dia sakit. Saul hanya tersinggung. Bagaimana keadaan saudara dan saya? Pernah tersinggung? Pernah disakiti? Apakah kita memiliki kebencian yang luar biasa? Seperti Saul? Stop hari ini. Ubah. Milikilah kasih. Milikilah pengampunan. Ini yang Tuhan akan janjikan melalui firman-firman-Nya. Kita akan melihat, mata rohani kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan akan dinyatakan tak kala kita memiliki kasih dan pengampunan. Buang kebencian. Haleluya. Yang kedua ada kesombongan. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan bahwa janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatannya diuji. Luar biasa. Ini firman Tuhan. Nyatakan di dalam kita, dinasehatin supaya kita jangan ada kesombongan. Sekalipun kita mungkin memiliki segalanya. Pak Bas kemarin-kemarin dia juga menasehatin dengan firman-Nya. Apa yang perlu kita sombongkan? Kekayaan, kedudukan, jabatan, kepintaran. Itu semua adalah titipan Tuhan. Nah, ini kalau kita mau menyadari segala sesuatunya itu adalah titipan Tuhan, kita akan memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita mau belajar, segalanya belajar sama Tuhan. Ya, segalanya belajar sama Yesus. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29, di sana dikatakan bahwa pikulah yang kupasang. Jadi beban apa yang kita mesti harus pikul? Pikul yang Tuhan pasang dalam kehidupan saudara dan saya. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini yang mesti kita harus pilih. Apa yang mesti harus kita sombongkan? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seringkali kita tidak sadar kesombongan itu ada. Seolah-olah kita hebat, seolah-olah kita pintar. Di dalam Matius pasal 7 ayat 3 dan 4 juga di sana dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ini seringkali kita sombong, seringkali kita sok pintar, sok hebat, sok menghakimi orang lain. Kesombongan ini yang Tuhan tidak mau. Bahwa orang yang sombong akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Ini yang Tuhan kehendaki. Bapak, kalau ayat yang ini tadi, selumbar di mata saudaranya aja tahu, perbuatan kesalahan-kesalahan kecil mereka tahu.
Tetapi dia sendiri yang ada balok, mungkin kesalahannya lebih besar, tidak tahu. Sama kalau kita contoh yang kecil. Seringkali kita melihat sepak bola. Yang pemain sepak bola itu capeknya luar biasa. Ya, giring ke sana, lari ke sana, ngejar bola ke sana. Pada waktu nendang ternyata nyimpang. Dia dibodoh-bodohin oleh siapa? Penontonnya. Penontonnya bodoh, keluarkan aja itu, salah. Ya, bodoh-bodohin. Padahal kalau suruh ganti, dia baru 5 menit, 10 menit aja mungkin napasnya sudah habis dia. Nah, seringkali kita tidak sadar hal ini. Pagi ini Tuhan mengingatkan, jangan ada kesombongan. Ya, supaya kita bisa melihat ya kebajikan Tuhan, keajaiban Tuhan, melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Mari kita memiliki yaitu yang namanya kelemah lembutan, kerendah hatian, itu yang kedua. Ya, yang tadi sudah saya katakan di dalam ayat Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepada Tuhan, ya, karena Tuhan itu lemah lembut, ya, rendah hati. Ini yang kedua, ya, supaya hati kita, jiwa kita ada ketenangan. Dan penghalang-penghalang yang ketiga adalah kekecewaan. Hati yang kecewa. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ya, kalau kita banyak bertanya sama orang-orang, kenapa kamu nggak masuk gereja? Aku kecewa. Loh, apa yang kau kecewakan? Saya di sana nggak diperhatikan. Di Zoom sini nggak ada, di Zoom sini ya doa pagi nggak ada, di sana ada, ya, di sana ada. Yang demikian, katanya kecewa, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah ya pokoknya tidak diperhatikan lah. Kecewa. Sama seperti Petrus pada waktu Yesus mati dan dikubur. Padahal dia mendengar bahwa Yesus bangkit, dia tetap hatinya kecewa. Dia ngajak teman-temannya, kemudian dia profesi yang lama dia kerjakan lagi. Dia meninggalkan Tuhan, ya. Dia kecewa, Tuhan meninggal, Tuhan mati. Ya. Dia lalu dia menjalaikan kembali. Apa yang dia dapatkan? Kekecewaan itu adalah kegagalan. Semalam-malaman dia tidak dapat apa-apa. Seringkali kita kecewa. Mungkin seminggu kita tidak dapat apa-apa. Kita bekerja mencari ke sana kemari tidak dapat apa-apa. Mungkin sebulan saya tidak dapat apa-apa. Karena hatinya ada kekecewaan. Hari ini stop kekecewaan di dalam hati kita. Tuhan gak menghendaki kekecewaan ada di dalam anak-anak Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, seringkali juga orang ya kecewa. Pak Rubin juga pernah cerita, ya, Pak Rubin pernah menceritakan ada orang yang kecewa. Kenapa? Ya, pujiannya kurang bersemangat. Kemudian firman-Nya kurang menggigit. Nah, maka Pak Rubin ngomong, apakah perlu dia datangin satu-satu digigitin? Ini kekecewaan hati. Hari ini Tuhan mengendaki stop kekecewaan. Ya, biarlah kita mau belajar seperti ya Yesus memperhatikannya. Sekalipun Petrus itu kecewa, ya, teman-temannya kecewa dan dia mengerjakan segala sesuatunya gagal. Tidak ada dapat apa-apa semalam-malam. Tapi ingat, Yesus pun memperhatikan saudara dan saya. Yesus juga memperhatikan Petrus saat itu. Di Danau Tiberias, Tuhan menunggu. Bahkan di ayat Yohanes 21 ayat yang kelima Tuhan berkata demikian. Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Bayangkan, ayat ini mengatakan Tuhan sangat memperhatikan. Sekalipun Tuhan tahu dia tidak dapat apa-apa,
Tapi dia bertanya, adakah lauk pauk kecewa? Dia jawabannya cuma apa? Tidak ada. Petrus menjawabnya tidak ada. Maka Yesus berkata di dalam ayat yang ke-6, ya, kata Yesus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Wow, Tuhan menjanjikan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Bayangkan, Petrus tidak membantah sama sekali. Tapi kalau pada saat itu Petrus membantah, di dalam sana itu tidak dapat apa-apa, apalagi di sini. Nggak mau. Dia mesti, kekecewaan tetap ada. Tapi lihat Petrus, dia langsung melakukan ketaatan, kesetiaan. Oleh karena itu, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16, kita akan melihat 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik, yang tadi Pak, kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Yang gambar tadi Pak, klik. Yang nggak ada ya, oke, nggak ada. 2 Korintus pasal 3, nah ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Petrus, dia taat, dia setia, dia melakukan perkataan Tuhan itu. Dia tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Apa yang diperoleh? Tak kala dia taat dan kesetiaan, maka dia dapatkan luar biasa. Yang lebih jelasnya lagi, di dalam ayat yang ke-7 juga dikatakan bahwa Petrus, teman-temannya berkata, Petrus, itu Tuhan. Luar biasa. Tak kala selubung yang menutupi mata rohani kita terbuka karena ada ketaatan, kesetiaan, dan menurut melakukan firman Tuhan. Sekalipun mereka belum tahu siapa yang ngomong di danau itu, dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena tertutup mata rohani mereka. Karena mereka yang ada adalah kekecewaan. Yang ada adalah kecewa, maka mereka tertutup hatinya. Bahwa padahal dia sudah bergaul dengan Tuhan Yesus 3 tahun lebih. Tapi hatinya tertutup tak kala ada kecewa. Tuhan tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapatkan. Tak kala dia, Petrus, melakukan tanpa bicara apa-apa, dia tebarkan, dia nurut, dia taat, dia setia, dia melakukan perintahnya, sekalipun belum tahu dia Yesus, maka terbukalah selubung hati yang menutupi mata rohaninya. Oh, luar biasa. Ini, tetapi apabila hati seorang berbalik, jangan kecewa, berbalik kepada Tuhan, maka selubung yang menutupi mata rohani kita akan diambilnya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Amin, saudara. Inilah, oleh karena itu pagi ini Tuhan mengingatkan buat kita semua, jangan ada kekecewaan dalam pengiringan kepada Tuhan. Taat, setia, melakukan perintah Tuhan. Oh, luar biasa. Maka Maria Teguh juga katakan tadi, ya, Maria Teguh juga berbicara. Tolong klik. Nah, dalam gelapnya masalahmu, tetaplah setia kepada yang benar, yaitu firman Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sekalipun apapun masalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan janganlah pernah lupa bahwa Tuhan tak akan melupakan. Amin.
Oh, luar biasa. Tuhan tidak akan melupakan Petrus. Sekalipun Petrus itu meninggalkannya, tetapi dia menunggu di danau Tiberias. Adakah engkau memiliki lauk pauk? Oh, saat ini Tuhan membuka mata hati kita semua. Jangan ada kebencian, jangan ada kesombongan, jangan ada kekecewaan dalam hidup kita. Ya, mari kita ubah. Yang pertama, kebencian itu diubah dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan. Yang kedua, hati yang sombong diubah menjadi hati yang lemah lembut dan rendah hati, belajar seperti Yesus. Yang ketiga, kekecewaan kita ubah menjadi hati yang taat, setia, dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Pasti ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selubung yang menutupi mata kita, ya, kita akan melihat betapa luar biasanya firman Tuhan membuat kita kuat, membuat kita benar-benar melihat mukjizat, keajaiban-keajaiban Tuhan. Janji-janji Tuhan dinyatakan. Tak kalah selubung-selubung yang menutupi mata rohani kita, kita ubah menjadi kasih dan pengampunan. Tak kita melubah diri kita menjadi lemah lembut dan hatinya memiliki kerendahan dan memiliki ketaatan yang luar biasa, taat, setia, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Pasti kita akan terbuka mata rohani kita melihat keindahan luar biasa, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini kita percaya, tak kalah selubung mata yang menutupi, Tuhan akan bukakan seperti janji Tuhan tadi. Ya, Tuhan akan ambil itu selubungnya. Tak kalah kita ada ketaatan, kesetiaan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.